Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Cerita bermula dari adanya sebuah sekolah berjenjang SMA. Sebenarnya sekolah ini tampak bersih, cukup besar, terawat, dan normal seperti sekolah pada umumnya. Yang mana sekolah ini adalah tempat di mana Kwon Daegun, seorang murid remaja yang sedanglah berjuang menuntut ilmunya. Kemudian berpindah waktu, di mana kini tampak sebuah serpihan penghapus karet sedanglah dilemparkan oleh seseorang, yang mana penghapus kecil itu tepat mengenai kepala murid yang saat ini berada di depannya. Dan sekali lagi, lemparan penghapus itu jatuh di atas mejanya. Tak lama berselang, kini malah serpihan itu terus masih saja dilemparkannya dan tepat menempel di kepalanya. Lalu pemuda itu pun berusaha menengok, mencari tahu siapa orang yang telah iseng melakukannya. Penghapusku kena kepalamu, maaf. Seharusnya tadi kena yang duduk di depanmu, ungkapnya dengan begitu santainya. Lalu pemuda itu pun tak begitu memahami maksud dari perkataannya, yang mana menurut pemuda itu jelaslah tak ada siapapun yang sedang duduk di depannya. Namun tak lama kemudian lemparan itu pun kembali dilakukannya. Bukannya malah berhenti, kini serpihan penghapus itu malah satu persatu terus diarahkan kepadanya. Yang mana kini tampak serpihan penghapus karet itu semakin banyak menghiasi seluruh bagian rambutnya. Tak lama kemudian ia pun segera menoleh dan mencoba sedikit menjelaskan. Hei, hentikan. Mendengar apa yang kini tengah diucapkan pemuda tersebut, pelempar itu pun menjadi cukup kesal atas teguran yang sesaat lalu tengah didengarnya. Lalu tak lama kemudian ia pun segera beranjak dari tempat duduknya. Dan dengan perlahan ia pun berjalan maju mendekati murid yang sesaat lalu tengah menegurnya. Dasar Blank Sky, apa katamu? Tanya seorang murid yang dari tadi teruslah melempar serpihan penghapusnya. Ah, tidak, maksudku penghapusnya. Terus dilempar, aku hanya ingin kau berhenti melakukannya. Mendengar permintaan yang saat lalu tengah didengarnya, kini tiba-tiba saja pemuda itu pun langsung dengan keras dipukulnya. Maksudmu apa, Blank Sky? Tak lama kemudian ia pun segera menjambak rambut di kepalanya, di mana menurutnya pemuda ini pastilah sedang mencari kematiannya. Mendapat perlakuan yang cukup mengejutkannya, sontak ia pun segera minta maaf dan segera memohon untuk dirinya segera menyudahi ini semua. Sudah gila ya, beraninya memintaku berhenti. Dilanjutkannya dengan segera mengangkat tangan yang sebelahnya dan bersiap melancarkan serangannya. Memangnya aku akan menurut? Dan plak, sekali lagi suara itu menggema di seluruh ruang di sekitarnya, yang mana kini kegaduhan itu mulai menarik perhatian dari murid lain yang ada di dalam ruangannya. Dan mereka semua kini hanya bisa diam melihat seluruh keadaan yang ada. Tak lama kemudian tiba-tiba saja terdengar seseorang berkata, Hei, hei, guru datang. Ungkapnya sembari kini melerai dan memperhatikan emosi yang saat ini sedang diluapkannya. Beraninya pada Judingodan ini tak tahu apa-apa, ungkapnya dengan mencoba menghentikan seluruh aksi brutalnya. Dan kini tampak pintu pun mulai terbuka, yang mana benarlah adanya, di mana kini tampak seorang guru berkacamata sudahlah datang dan segera mengisi kelasnya. Ah, guru, ungkapnya kini dengan perasaan lega, di mana sebuah pertolongan sedanglah ditunggunya. Namun apa yang terjadi? Kini malah semua terasa hening dan guru itu pun hanya diam mencoba sedikit mengamati. Lalu dilanjutkannya dengan berjalan perlahan menuju meja yang tepat ada di tengah ruangannya. Berhentilah bergurau dan segeralah duduk, ungkapnya sembari bersiap untuk dapat segera memulai pelajarannya. Baik Pak, ungkapnya dengan sangat puas karena tak sedikit pun mendapat teguran atas seluruh perbuatannya. Yang mana semua perlakuan itu sontak membuatnya terkejut dan tak habis berpikir mengenai seluruh situasi yang saat ini tengah dialaminya. Tak lama kemudian guru itu pun bergegas segera menyuruh ketua kelas untuk memulai salamnya, di mana semua itu adalah pertanda bahwa kelas kini telah dimulai pelajarannya. Dalam hatinya kini ia sangat kecewa mengapa semua menjadi seperti ini. Bahkan guru pun kini menganggap semua ini hanya sebuah candaan semata.
Tak sampai di situ, kini orang itu pun kembali mencoba mengganggunya dengan memberikan sebuah kertas kecil yang di atasnya telah diberi sebuah tulisan, yang mana ia pun dengan segera menyuruh seorang teman yang berada di bagian depannya untuk coba segera memasangkannya. Dan benar saja, kini tulisan itu pun telah terpasang dan terpampang dengan begitu jelasnya di belakang tubuhnya, yang mana ia pun kini hanya bisa diam, pasrah, dan tak ada sama sekali yang bisa ia lakukan. Dimana saat ini terlihat kertas tersebut bertuliskan, "Aku tidak punya ibu." Dimana dilanjutkan dengan terdengarnya suara tawa kecil dan perlahan dari arah belakangnya. "Sepertinya aku memang tidaklah bisa meminta bantuan dari siapapun," ungkapnya kini mencoba memahami seluruh situasi dan keadaan yang tengah dirasakannya. "Hari ini tanggal 14, silakan nomor absen 14 berdiri dan bacakan bagianmu." Dimana saat ini pembelajaran pun masih dilanjutkannya dengan guru tersebut yang masih saja hanya berusaha fokus untuk menyampaikan pelajarannya. Menurutnya bahkan orang dewasa seperti guru saja tidak peduli, maka sepertinya memang tak mungkin lagi untuk adanya sebuah harapan dan pertolongan yang akan didapatkannya. Yang mana saat ini ia hanya bisa merenung dan menerima nasib bila dirinya kini benar-benar tengah merasa sepi dan sendirian saja. Lalu proses belajar pun terus berjalan, di mana seluruh siswa sedanglah mencoba fokus untuk memahami pelajaran. Meski pemuda itu kini tak lagi fokus dalam hal belajar maupun bagaimana nantinya ia harus menyongsong hari-hari ke depan. Kemudian waktu pun terus berlalu, yang mana sesaat setelahnya kini terdengar suara bel berdering yang menjadi pertanda bila waktu istirahat telah tiba. Kemudian kini tampak seseorang sedanglah berjalan perlahan dan melewati tempat duduk di sebelahnya. "Kalau ada yang membawa rokok, beri aku 1 batang," ungkapnya dengan santuy menjelaskan. Lalu terdengar seseorang yang selalu membuat onar pun segera menjawabnya, "Aku bawa, mau rokok bersama?" Belum sempat dijawabnya, kini ia pun malah teralihkan dengan sebuah kertas berwarna kuning yang tertempel di punggung seseorang, di mana kertas itu pun cukup mencolok untuk sebuah jas berwarna hitam. Lalu dengan segera ia pun menarik jasnya. Kertas apa ini sebenarnya? Yang mana semua kelakuan itu malah tampak seperti anak SD di pandangannya. Dan menurutnya itu semua sangatlah tidak sedap dipandang dan terasa kekanak-kanakan. Terlebih kini ia pun menjadi cukup merasa kesal setelah membaca apa yang telah mereka tuliskan di atasnya. Lalu dengan segera ia pun bertanya, "Siapa pelaku yang menulis ini?" Yang mana saat setelahnya orang itu pun segera mengakui perbuatannya. Menurutnya ini semua sangat lucu, dimana ia juga bisa dengan puas menghajar dan mengerjainya, yang mana menurutnya kedua orang tuanya pun kini telah tiada. Namun setelah mendengar apa yang sesaat lalu selesai dijelaskannya, terlebih perihal mengenai orang tua, pria ini sangat merasa kesal dan begitu geram menghadapi situasi yang ada. Sontak saat itu pun kertas tersebut dengan segera diremasnya. "Ah, iya, maaf, bukan, aku tidak sedang membicarakanmu." Tapi belum sempat selesai orang itu menjelaskan apa maksud dari perkataannya, langsung saja dengan seketika bogem mentah pun mendarat di mukanya, dan pukulan itu mendarat dengan begitu kerasnya, yang mana pukulan itu dilesatkannya dengan tiba-tiba, dan ia pun menjadi tak begitu siap dalam mengantisipasinya, sehingga semua itu membuatnya terlempar mundur dan jatuh tersungkur tak berdaya. Tak berhenti di situ, kini sekali lagi sebuah serangan segera dilesatkannya, di mana kini tampak sebuah tendangan keras sudahlah siap menghajarnya. Dan benar saja, tendangan itu langsung melesat dengan begitu cepatnya masuk menuju ke arah perut dengan sangat kerasnya, dan ia pun sekali lagi tak mampu untuk mengantisipasinya. Pada jadinya, dan memangnya kau siapa? Hah? Dasar tak punya otak. Dimana emosi umpatan itu terus dilakukannya sembari ia masih saja menginjak-injak bagian perut dan beberapa bagian lain di tubuhnya. "Apa karena aku mengajakmu main beberapa kali, jadi kau besar kepala?" Dimana saat ini pemuda itu hanya mampu melihat dengan cukup tertegun dan hanya bisa diam tak berbicara, yang mana ia pun kini hanya bisa mengamati seluruh situasi yang saat ini tengah disaksikannya.
Menurut pria itu, ia hanyalah seorang yang bertugas pengantar rokok saja, dan ia pun jangan salah mengira bahwa dirinya adalah seorang iljin juga. Terlebih saat ini ia malah membuat dirinya kesal dan naik pitam, hingga dirinya ingin sekali merasakan sulitnya hidup dalam neraka. Itulah semua yang terjadi di awal permasalahan sekolahnya. Kemudian waktu pun kini berlalu, di mana kini tampak pemuda itu setelah bercermin menatap wajahnya, dan ia bernama Kwon Dae-gun. Menurutnya tak ada seorang pun yang saat lalu akan menolongnya. Namun kini ia menyadari sesuatu, di mana kekuatan adalah hal yang mampu merubah itu semua. Lalu ia pun kini memutuskan untuk sebuah tujuan baru dalam hidupnya, yaitu ingin menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan lebih kuat dari orang-orang di sekitarnya. Yang mana dengan adanya kekuatan adalah sebuah pertolongan nyata yang sesaat lalu telah selesai diamatinya. Saat ini adalah hari di mana ia akan mencoba semua dengan memulai hidup baru dan semangat juangnya. Walaupun sepertinya hari sangat cepat berlalu, namun bila semua berjalan lancar, pastilah ia akan menerima hasil dari kerja kerasnya. Kemudian saat ini tampak ia sedang fokus melakukan rutinitas olahraga maupun push up yang selalu dilakukannya. Baik rutinitas dengan membaca beberapa buku latihannya, dan dengan sangat tekun ia pun segera mempraktikkan seluruh pelajaran yang ada. Ya, meski tugas seseorang murid sebenarnya bukan membaca buku bela diri, melainkan buku yang mampu menambah ilmu dalam pelajarannya. Namun menurutnya itu semua tak mengapa, dan masih saja diteruskannya dengan selalu mengisi hari-harinya dengan fokus melatih tubuhnya, di mana ia pun terus berlari sesuai dengan arahan buku-buku yang selalu ia baca. Lalu di sela-sela malam, waktu istirahatnya, ia pun tak lupa untuk menambahkan skill wawasannya melalui tontonan MMA, yang mana ia pun juga selalu dengan sigap dan segera menonton beberapa gerakan pertahanan maupun serangan yang selalu ia lihat dalam setiap malamnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kini berat badannya pun semakin bertambah, yang mana itu semua seakan menjadi bukti nyata bila adanya sebuah hasil dari pelatihannya selama ini. Dan sekali lagi, seluruh rutinitas dari pelatihannya pun teruslah dipraktekannya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, di mana buku panduan berlatih ini semakin lengkap guna bekalnya dalam melatih dan mengisi harinya. Hingga tak terasa, kini tubuhnya pun mulai semakin meninggi, yang mana semua itu adalah hasil dari seluruh latihannya selama ini. Tak berhenti di situ, kini ia pun selalu mencoba menaikkan seluruh intensitas dari jadwal latihannya. Walaupun itu semua dirasa semakin keras, namun ia pun teruslah berjuang untuk dapat melalui seluruh proses dari latihannya. Kemudian tak terasa waktu pun berlalu, dan ia pun masih saja melakukan apapun yang selama ini telah ia putuskan untuk mencapai seluruh tujuannya. Yang mana kini tampak tubuhnya sudah menunjukkan adanya sebuah perubahan, baik dalam hal fisik maupun kekuatan. Walaupun latihan bak neraka selalu ia lakukan di setiap harinya, namun tak sedikit pun ia menyerah dan hanya fokus untuk selalu bertahan. Tunggu, dia yang bernama Kwon Dae-gun. Apa itu benar-benar dia? Apa yang terjadi dengannya? Dia pun berubah menjadi sangat tampan, ungkap beberapa teman sekolah yang saat ini tengah sibuk memperhatikannya. Yang mana semua itu kini menjadi adanya banyak perubahan, baik dari segi fisik, kekuatan maupun sudut pandang. Dan ia pun kini menjadi lebih fokus dalam menyelesaikan latihan daripada membaca buku pelajaran. Dan itulah semua cerita dari lahirnya seorang Kwon Dae-gun dari masa lalunya, yang mana saat ini malah terlihat sebuah penampakan dari kehancuran diri dan masa depannya yang sudah tak lagi melakukan rutinitas seperti waktu saat ia duduk di bangku SMA. Selamat datang. Saat ini ia sedang berjaga dan tampak berkumis, tua, cupu, lemah, dan berkacamata. Anjay. Lengkap juga, kayak gua asem. Berpindah sisi di mana kini tampak sebuah kantor ketua,
di mana pembahasan mengenai kekerasan sekolah dan adanya ilcin yang semakin merajalela. Ilcin, sebuah sebutan yang biasa dipakai untuk anak muda nakal yang suka menyombongkan kekuasaan sosial dan kekuatannya. Mereka pun bergerak dengan grupnya masing-masing, di mana ilcin bisa diartikan dengan singkat yaitu pembuli. Menurut penjelasannya, murid yang tak bisa dikendalikan oleh guru disebut ilcin. Bahkan mereka kini menjadi sangat tunduk dan patuh terhadap ilcin yang lain yang lebih kuat dari mereka saat ini, sehingga membuat suasana sekolah maupun pembelajaran tak kondusif karenanya. Dan inilah sebuah topik utama dari proyek kali ini. Dan nama proyek ini adalah Ilcin in Charge of Ilcin. Ungkap pemimpin rapat dalam menjelaskan alur pokok pembahasannya. Menurutnya, ia akan menempatkan tim yang lebih kuat guna bertanggung jawab mengatasi ilcin lain secara rahasia, di mana proyek ini seakan menunjukkan adanya ilcin mengendalikan ilcin lainnya. Mendengar penjelasan yang tak masuk di akal tersebut, sontak seseorang berkata, "Jadi maksudmu kau akan mengendalikan kekerasan dengan kekerasan lainnya? Apa kau sudah gila?" Wow, menarik, ungkap ketua menyela perdebatan yang ada. Menurutnya ini adalah proyek yang konyol dan ini sepertinya tak akan mampu menyelesaikan seluruhnya. Belum sempat dalam ia melanjutkan kata-katanya, kini malah terdengar ketua sekali lagi bertanya, "Jadi adakah seseorang yang sanggup menangani para ilcin ini?" Ungkapnya dengan serius menanggapi sebuah ide yang dirasa cukup gila bila semua dipikir dengan logika sederhana. Kemudian berpindah sisi di mana kini tampak seseorang sedanglah berjaga sekaligus membaca buku pelajarannya, dan orang itu bernama Kwon Daegun, atau nantinya akan disebut Daegun, bukan Taegung. Beda lur. Menurutnya sepertinya ia tak lagi bisa konsentrasi untuk hari ini, dan ia pun bahkan tak begitu memahami mengapa semua menjadi seperti ini. Menurut pemilik toko, anak muda zaman sekarang sepertinya tak memiliki semangat lagi, dan dulu saat ia muda terserah mau duduk, berdiri, bahkan jongkok di luar kamar mandi, dan belum sampai selesai penjelasan itu didengarnya, Daegun lebih memilih untuk tak lagi fokus mengamatinya. Sebenarnya ia ingin sekali keluar dari ujian kualifikasi dan pekerjaan part-time-nya saat ini. Lalu ia pun sangat menyesali bila ia malah drop out dari sekolahnya terakhir kali. Dan saat ini ia setengah bingung mencari tempat untuk menghilangkan rasa stres yang sedari pagi telah menyelimuti. Berpindah sisi, di mana kini malah tampak ilcin sedanglah beraksi. "Hei, apa kau punya 10.000 won? Lalu, apakah di rumahmu tak ada uang lagi?" Ia pun bertanya sembari sedikit memberikan rasa intimidasi. "Aku harus tanya ibuku dulu." Lihat opa, dia mau nangis tuh. Menurut ilcin tersebut, ia sudahlah dewasa, mengapa harus tanya kepada ibunya? Dan jika ia malah menangis, ia akan segera menghajarnya. "Hei, sudahlah," ungkap salah satu pemimpin yang berdiri di sebelahnya, di mana ia memanggil untuk segera menyampaikan sesuatu yang sedanglah diperlukannya. "Hei, berhentilah mengganggunya, cepat belikan aku rokok." "Adeh, mengapa harus aku?" Lalu dengan segera ia pun berangkat berjalan perlahan menuju toko yang berada di seberang jalan. "Hei, aku juga mau pergi." Dan seorang gadis kini turut ikut dalam membeli rokok yang diperintahkannya tersebut. Tak butuh waktu lama, ini mereka pun segera memasuki tokonya. Dan saat ini tampak gadis itu menggandeng laki-laki bertato yang kini ada di sebelahnya. Dan dengan segera mereka pun menuju kasir untuk bergegas membelikan rokoknya. "Daegun, aku akan pergi ke gudang untuk mengecek beberapa barang," ungkap pemilik toko yang kini tampak gugup setelah melihat mereka berdua. Dan dengan segera ia pun bergegas meninggalkan meja kasirnya. "Selamat datang," ungkap Daegun menanggapi. "2 bungkus rokok." "Ah iya, tapi apa-apaan ini? Mereka seperti anak SMA," ungkap pengamatan Daegun dalam hati. Menurutnya, mungkinkah mereka tidak paham bila mereka sebenarnya tidak diperbolehkan untuk membeli rokok di umurnya. Lalu dengan segera Daegun pun menanyakan untuk dapat melihat kartu identitasnya. "Hah, ID card?
Aku nggak bawa lah, tinggalan di rumah. Cepat, berikan saja padaku. Menurut Daegun, jika mereka tidak membawa kartu identitasnya, maka ia tak bisa lagi memberikan rokoknya. Adek, kenapa kok ini serius sekali, Opa? Kok ini kan anak part-time, jelas ke situ sembari melakukan negosiasi dengannya. Menurut pria tato itu, biasanya ia membelinya sendiri bila Pak Tua yang sedang menjaga tokonya. Namun mengapa sekarang ia tak ada? Dan gadis itu pun terus membantu mengenai Pak Tua toko yang biasanya juga memperbolehkannya. Dan kau ini ngapain? Cepatlah, ungkapnya sembari mengeluarkan duit dari dompetnya. Menurut Daegun, badai jadinya dan kecil ini dengan berani melempar uangnya. Dan karena ia cukup kesal, ia pun sekali lagi kembali menanyakan kartu identitasnya. Namun, apa yang terjadi? Kini malah ia tambahkan dengan 2 botol bir dalam pemberiannya. Yang mana semua itu seakan memanglah dilakukannya dengan sengaja. Opa, kenapa ini? Mengapa kau minum jam segini? Tanya gadis itu sedikit menggodanya. Daegun yang sebenarnya sedanglah merasa stres dari pagi pun kini masih saja mencoba menahan diri. Hei, apa kalian tidak paham? Mendengar apa yang Daegun ungkapkan, sontak saja saat pria itu pun menjadi semakin emosi. Yang mana pembelian biasanya tidaklah sesulit hari ini ketika Pak Tua yang menjaga dan melayani. Mengamati situasi yang ada, gadis itu pun kini hanya bisa diam dan hanya meliriknya, di mana perasaan tak nyaman sedanglah dirasakannya. Dan benar saja, tiba-tiba pria itu tak lagi mampu membendung emosinya, di mana Daegun langsunglah ditarik tepat di lehernya. Dan ia pun segera menjelaskan arti dari situasi semua ini. Dasar brengskai, kau ini membuatku semakin kesal saja. Ada apa dengan nadamu tadi? Apa kau mau menghancurkan rahangmu agar kau jadi bisu? Ternyata dari tadi pemilik toko masihlah mengintip dari balik pintunya. Menurutnya orang itu juga selalu begitu kepadanya dan malah selalu mengambil rokoknya. Haruskah aku menelpon polisi? Tapi aku tak mau membuat keributan di sini. Lalu beberapa saat kemudian mereka pun berhenti, di mana dengan segera pemilik toko pun perlahan maju mendekati. Menurutnya akan banyak pelanggan kemari, maka seharusnya Daegun dan orang tersebut menyelesaikan masalah ini semuanya di luar saja. Yang mana Daegun pun nantinya dipersilahkan kembali setelah menyelesaikan perhitungannya. Apa kau akan membiarkan semua ini terjadi, Pak? Ungkap kekesalan Daegun dalam hati. Tak lama berselang, mereka bertiga pun kini telah di luar, berjalan melalui pintu belakang. Menurutnya, mengapa Daegun tak melakukan apa yang saat lalu telah ditunjukkannya? Meski ia pun kini akan segera dihajar, karena malah bersedia menuju keluar. Berada di luar artinya pekerjaan part-time ini tak lagi aman, ungkap pemuda itu yang semakin mengintimidasi. Mendapat perlakuan yang semakin sulit dalam dirinya mengontrol seluruh emosi yang dari pagi terus datang satu persatu menghantui. Lalu tiba-tiba saja Daegun berkata, lepaskan aku, akan aku beri waktu 3 detik. Mendengar apa yang baru saja Daegun sampaikan, seketika gadis itu pun kini mulai geli menanggapi semua perkataannya. Bro, kau memberi waktu 3 detik. Apa pada Cidinga dan Cupu ini sudah gila? Kau kira kita sedang syuting film? Ungkap gadis itu dengan senyum kecilnya. Namun sekali lagi Daegun malah masih saja diam dan sama sekali tak sedikit pun menghiraukannya. Namun langsung saja perhitungan mundur kini telah dimulainya. 3. Mendengar Daegun yang mulai menghitung mundur, sontak dengan segera ia pun berkata, wow, pada Cidinga dan ini benar-benar minta dihajar ya. Ungkapnya kini sembari mengangkat tangannya guna segera melesatkan serangannya. Tabrak aja lah, ungkap gadis itu menyemangati. Dan kini malah tampak suasana kegelapan langsung menyelimuti. Namun saat kemudian kini terdengar suara seorang yang masih terus memanggilnya. Opa, 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 sadarlah, cepat bangun. Dimana kini tampak Daegun masih saja sehat berdiri dan pria itu yang ternyata malah jatuh tersungkur menuju alam mimpi. Namun tak lama kemudian ia pun segera tersadar. Ada apa ini? Apa maksudmu, Opa? Kau dihajar sampai pingsan tadi?
Sama siapa? Sama... dan kenapa dia masih baik-baik saja? Dan itulah drama lupa diri dan tak tahu diri yang sedang Daikun amati. Meski ia tak merasa geli karena sedari pagi semua situasi malah membuatnya semakin merasa frustasi. Kemudian dengan perlahan gadis itu pun mencoba memapah guna membantu pria itu berdiri dari masa pingsannya. Menurutnya Bada Jijinga dan Daikun ini benar-benar seorang pengecut. Bahkan belum ada semenit dan ia sudah melakukan hal aneh yang membuatnya menjadi cukup ceroboh dalam menghadapi situasi. Jika aku bertarung dengan serius, kau bahkan tak akan bisa menyentuhku. Lalu dilanjutkannya dengan segera berbisik secara perlahan. Cepat keluar dari sini dan segera bawa seluruh anak-anak menuju kemari. Hah? Apa? Aku tak bisa mendengar suara lirihmu. Coba lebih keras lagi. Bazing! Cepat panggil seluruh kawan kita dan bawa mereka semua kemari. Biar dia bisa merasakan seluruh kekuatan penuh kita. Full power. Mari kita coba. Dan gadis itu pun segera berlari meninggalkan pria itu maupun Daikun guna memanggil seluruh kawan yang ada di belakang sana. Dasar pecundang. Hei, kau tinggal di kota ini kan? Apa kau tak tahu siapa aku? Dan kau apa benar-benar tak tahu siapa kita? Mendengar seluruh omong kosong yang dari tadi telah dikeluarkannya, kini Daikun pun sangatlah merasa kesal, yang mana tatapannya saat ini seketika mampu mereda seluruh kelanjutan dari semua ucapan ngelanturnya. Woi, umurmu berapa? Tanya Daikun perlahan sembari menepuk bagian pundaknya. Apa? Umurku? Apa gunanya kau mengetahui? Belum selesai dalam menjawab dengan sikap nyolotnya. Kali ini dengan segera Daikun langsung meremas tulang selangkah dari bahunya, yang mana itu semua sontak membuatnya merasa kesakitan dan segera berteriak dengan begitu kerasnya, yang mana serangan kejutan itu kini benar-benar membuatnya tak mampu lagi menghindar dan melepaskannya. Lalu dengan segera ia pun menjawab pertanyaannya. 17 tahun, ungkapnya sembari masih saja terus berusaha dalam melepaskan cengkeramannya. Aduh sialan, sebentar rasanya aku ingin mati, hei, lepaskan. Saat kemudian Daikun pun kembali menegaskan bila seharusnya tidaklah membesar-besarkan masalah yang mereka hadapi hari ini. Dan jika kelak ia datang ke toko ini lagi, bahkan memberi rokok lagi, maka Daikun tak akan segan-segan menghabisi dan akan menghancurkannya sekali lagi. Lalu tak lama kemudian malah terdengar sebuah umpatan yang dikatakan dengan begitu lantangnya. Dasar Bada Jijinga dan Blank Sky. Hei kau, sedang ngapain? Apa-apaan ini? Ungkap mereka bertiga yang saat ini telah segera datang dan bergegas membantunya. Lalu seorang pun segera bertanya, mengapa ia malah berlutut di depan pekerja part-time tersebut? Ungkapnya sembari mereka semua mencoba memahami situasi yang akan segera dihadapinya. Apa mereka semua temanmu? Kau mengundang cukup banyak orang ya? Apa sudah semuanya? Tanya Daikun dengan cukup tenang dan mencoba mengamati situasi yang saat ini sedang dihadapinya. Terlebih kini malah terlihat seorang dengan tubuh tinggi besar sudah berdiri menanti Daikun tepat di hadapannya. Menurutnya mengapa Daikun yang hanya anak part-time saja berani berbuat onar di hadapan mereka? Mungkinkah Daikun itu sudah gila? Namun tak lama berselang Daikun pun kembali bertanya, woi, dia anak SMA, ini tak mungkin kan? Apa kau juga membawa pamanmu juga? Tanya Daikun yang merasa penasaran dengan sedikit tidak percaya terhadap apa yang saat ini tengah dilihatnya. Kemudian dilanjutkan dengan pria besar itu berkata, oh, aku Daihan dari SMA 9 dong. Menurutnya ia pun tak tahu siapa Daikun sebenarnya. Namun melihat situasi yang ada di depannya, ia pun mulai tertarik dengan kesempurnaan anak part-time yang sedang dihadapinya. Lalu dengan seketika ia pun langsung mengangkat tangannya sebagai pertanda salam pertemuan akan segera dilakukannya.
biar kuajar saja supaya kau nggak gagal paham. Belum sempat ia menyelesaikan seluruh omong kosongnya, tiba-tiba saja sekali lagi serangan kejutan dari Daegun langsung mendarat tepat di wajahnya, yang mana tanpa sempat ia sadari serangan kuat itu tak lagi mampu untuk dihindarinya. Dan kini ia pun merasakan sebuah serangan dahsyat yang begitu telah menampar tepat di wajah besarnya, dan seketika ia pun juga langsung pingsan dibuatnya. Kemudian kini terlihat di mana Daehan mulai lemas, rubuh, jatuh tersungkur tak berdaya. Lalu tak lama kemudian gadis yang sedang mengamatinya pun kini segera berkata, "Apa-apaan ini? Mungkinkah Daehan baru saja pingsan setelah satu pukulan?" Ungkapnya dengan rasa tak percaya melihat sesuatu yang saat ini tengah ada di depannya. Lalu dengan seketika Daegun pun kini masih saja menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa. Meski posisi tak diuntungkan setengah dihadapinya, menurutnya saat ini ia tak bisa untuk berlama-lama lagi. Dan ia segera meminta untuk mereka semua segera maju dengan bersama-sama untuk menghadapinya. "Apa-apaan ini? Dasar badan jadinya dan gila!" ungkap sekelompok pria lain yang saat ini tengah bersiap untuk segera menghajarnya. Di mana mereka semua juga sangat percaya diri mengingat kini mereka menang dalam jumlahnya. "Sini kau, dasar badan jadinya dan Bang Sky!" ungkap seorang pria yang sudah maju dengan bersiap mengapakan tinju di tangannya. Namun apa yang terjadi? Dengan segera Daegun mengeluarkan tangan dari sakunya, dan lagi-lagi serangan kilat telah disiapkan untuk segera dilesatkannya. Dan benar saja kini tampak orang tersebut malah terlebih dahulu menerima serangannya. Dengan begitu cepat, akurat serangan Daegun tak lagi mampu diantisipasinya. Tamparan keras pun sekali lagi masuk mengalahkan lawan di depannya. Lagi-lagi dengan sekali pukul ia pun tersungkur dibuatnya.